Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Delman Go, Debbie dan Elman bergol. Halo, kita ketemu lagi di Delman Gaul. Aku Debbie Sartian. Aku Emansipasi dan bingung kan? Aku Sebastian Gunawan. Senang banget kita di sini diundang langsung ya ke rumkatnya Desma. Ember Ya kan. Senak udah janjian dari tahun lalu ya, Tay? Iya. Dari zaman pandemi sis. Si Buya banget. Ini aja telata ya, Bu. Iya. Lambat datang. Tapi seneng deh akhirnya bisa ketemuan ngobras. Dia aku manggilnya apa? Koko? Terserah. Apa Pi? Pina? Pi cup. Oh, Pi cup. Pi Oh, sebab. bahasa Thailand. Satu rumput. Pisep. Satu rumput. Satu rumput. Pisep. 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 Oke. Seba. Apa tuh? Seba panggilan umumnya Seba, tapi panggilan Eke ke Seba Beba. Beba. Kenapa gitu sis? Seneng aja panggilan kesayangan. Beba, cerita dong. Kan dia Tumben sekarang dia yang manis loh. Emang biasanya cowaan ya? Suka ngegas. Beba. Kalau biasa manggil gitu. Beba. Beba. iya loh. Padahal dia ngomongnya manis gitu, dia ngomongnya pelan loh. Bor gitu kan, Debor panggilnya bor gitu. Apa sih Beba? Gitu. Ini kaget gue nih hari tumben manis. Kalau ketemu dalam kayak Beba. Karena kan mau ngobrol. Oke, Jadi kita kan ngobras sih. dulu ya. Jadi Beba cerita dong. Lahir besar di Jakarta? Yes. Jakarta. Jakarta. Terus emang udah cita-cita pengen jadi desainer atau gimana deh? Atau ada pengalaman lain dulu? Enggak sih. Waktu dari kecil tuh kayaknya nggak ngerti sih dunia fashion ya pastinya. Tapi aku kok suka aja gitu karena kebetulan kan punya kakak perempuan 2, terus sama mami yang demen dandan. Ya aku punya saudara laki 4. Aku paling kecil nih, jadi dari paling 7 kecil? bersaudara. Oh 7 bersaudara? Iya. Ya bungsu. Bungsu nah. Nakap. Nah jadi terus ya aku senang aja gitu loh kalau ngeliatin si kakak gitu perempuan kalau pulang dari salon terus mau ke undangan, zaman dulu kan masih zaman yang wig, Iya. pakai sepatu wedges gitu kan. Sanggul Sanggul juga. itu mami. Terus mereka tuh kalau dandan itu kayaknya kok lama. Dan terus kalau salah kostum kok kayaknya mukanya tuh kayak bete dan nggak pede gitu. Nah jadi aku suka melihat gitu ya, kenapa sih ya kok cewek tuh ribet banget gitu, udah dandan, padahal bagiku tuh udah rapi, udah cantik, tapi masih nggak happy, terus masih milih barang tuh nggak selesai gitu. But the result when they finish their dandan gitu ya, tuh mereka tuh looks happy. Nah disitunya yang membuat aku tuh curiosity gitu bahwa kok orang bukan hanya penampilan yang berubah, tapi as a character. Dalamnya ya. Dalamnya, jadi kayak dia gitu. gitu ya. Aku udah bagus belum sih? Udah. Terus langsung mukanya tuh berbinar-binar. Padahal cuma jawaban aku sebagai adik jawab, udah cantik gitu. Langsung tuh kakakku kayaknya tuh berbinar-binar dan pede. Then I try to understand that feeling. Nah, aku mulai tuh demen anak kecil kan, demen gambar. Gambarnya gambar busana atau Pertama muka. Tapi gak jadi makeup artist. Ntar gue di bebet sama W2. Ya udah, jadi cuman gambar-gambar muka, terus gambar-gambar baju. Kok lucu ya kalau gambar baju tuh kita bisa berhalusinasi gitu kan, antara Play with the heroic, imagination exactly, ya. dari gambar baju-baju heroic sampai baju-baju Cinderella, jadi terus nyatu gitu kan, pokoknya ngacak. Ya udah suka aja. Begitu di SMP aku juga masih terus lanjut tuh sering gambar-gambar, dan kebetulan duduknya tuh sebelahannya sama
Willy W2 yang sekarang udah jadi makeup artist yang Makeup artist. terkenal, gitu Oh, kan. karena Desi juga seneng gambar-gambar. Dia nggak suka. Oh, dia justru nggak suka. Oh. Suruh aku yang gambarin. Nah, ya udah, akhirnya dengan berjalannya waktu masih nggak ngerti juga fashion kan, what is fashion. Cuman taunya demen aja desain-desain baju gitu. Dan terus kalau kakakku lagi panggil penjahit dateng, lagi milih-milih model, aku ikutan terus ikut kepo. Kayaknya ini aja deh, bahan ini kayaknya bagusnya dibikin model gini. Gitu. Mulai kasih SMP tuh. SMP masih kelas 1 setelah SD. Mami juga kalau lagi bikin baju gue suka ikut nimbrung, mau tahu aja. Gitu. Ya udah dari situ pelan begitu SMP 3 kakakku ngelihat kayaknya nih aku demen sama fashion. Terus dia bilang, kamu mau nggak sekolah fashion? Aku bilang mau dong. Gitu loh, di mana? Susan Budiarjo. Oke. Tapi kan mesti full ya, karena khusus di Susan Budiarjo itu. Terus aku kan masih namanya anak SMP gitu kan, masuk pagi pulang siang. Jadi ya udah saya masuk kursus sketsnya aja, kursus mendesainnya. Dan kebetulan yang ngajar pulang sekolah sore. Dan itu diam-diam ngumpet-ngumpet karena papi nggak boleh tahu. Karena kan my dad tuh very konservatif. Jadi aku datang dari keluarga yang business minded. Jadi harusnya Nerusin bisnis. Pokoknya papi tuh dari dulu tuh nggak percaya dunia art. Bisa orang tuh hidup dari seni tuh papi tuh nggak percaya, nggak ada di benaknya. Nggak ada di benaknya, bukan nggak percaya, nggak ada di benaknya. Gitu. Ya udah, akhirnya ya aku diam-diam dilesin sama kakakku. Dan begitu selesai kepo biasa kan. Zaman dulu kan kita kan kalau SMA ada malam kesenian gitu kan, tari-tarian gitu, kostum apa. Mulai dong. Gua aja tahu, gua aja yang ngedesain gitu kan. Sama jadi duta Eke. Dibayar. Ya ini dibayar. Ngedesain gitu loh. Terus aku udah ngedesain ke Tanah Abang, nyari bahan, terus punya teman baik maminya terima jahitan kan, biasa jahitan seragam. Tante jahitin dong, ini buat ini nih tim tarinya sekolahan saya nih, yang ini ada berapa desain, yang ini ada berapa desain, yang mulai kan seneng kan, maksudnya dari desain bisa jadi gitu, tapi kan belum mengerti jahit, cuma desain aja. Nah dari situ belajar dan kebetulan nggak hanya temen yang satu sekolah, mulai ke sekolah-sekolah tetangga yang lain gitu loh. Jadi aku banyak teman-teman dari sekolah lain pun minta didesainin untuk malam-malam kesenian seperti itu. Dari mulut ke mulut tuh ya. Udah si Seba, dari kecil Seba panggilannya. Apa Sebastian atau enggak apa? Anwar. Anwar. Nama aku tuh Anwar Gunawan. Tapi ketika sekolah di Amerika, aku dipanggilnya tuh Anwar. Ya gue bete dong gitu absen N-war dan perang. N-war. Iya. Gitu kan di kelas gue nggak selalu kesannya nanti kayak nggak di absen. Jadi aku maju ke depan aku bilang, "Sir, can you change my name?" So what? Gitu. Dia bilang, "Can you call my baptist name gitu kan with Sebastian." Ya udah, jadi bagi mereka lebih gampang. Since then jadi akhirnya aku menggunakan nama Permandian. Oh gitu. Oke. Terus jadi balik lagi yang dari sekolah ke sekolah itu tuh udah sampai berapa banyak tuh yang didesainin sekolah yang ini juga nggak sih, yang prestigious juga nggak sih? Ya lumayan, ada sekolah Semak, sekolah Tarsisius, sekolah Ricci, sekolah aku sendiri. Ya, ada 4-5 sekolah at that time waktu aku di SMA. Dulu belum ada Instagram ya, kalau di Instagram belum. jadi influencer, designer gitu kan. Mungkin ya. Gitu. Yang ada jadi instan mie kita sekarang. Terus akhirnya sampai lulus SMA? Nah, begitu aku lulus SMA, aku mulai ketar-ketir nih. Aduh, gue mau ngapain ya? Karena gitu udah loh. cinta banget sama udah cinta banget sama dunia hand design gitu loh, sama dunia desain. Tapi aku masih coba mengkamuflas diriku, apakah aku bisa lari ke interior ya, biar bisa dapat izin dari si papi nih, gitu loh. Papi Terutama masih belum tahu juga belum tuh. tahu. Sepak terjang bikin tahu. desain buat sekolah-sekolah. Dan kalau pulang sekolah aku tuh ke Tanah Abang nyari uang, lumayan. Satu desain aku pada saat itu aku bisa nyimpan dari satu style baju itu kalau nggak salah 15.000.
Zaman itu Iya. oke loh. Oke. 15.000 rupiah. Iya. Dulu udah Oke. Iya, tahun 80-an. 80. 85. Nah, jadi 83 sampai 85 aku selalu ngumpulin uang gitu. Jadi dikasih uang jajan berapa aku nggak pernah minta lebih. Iya. Nah, terus ya udah pede-pede dong. Maksudnya kita udah bisa nyari uang sendiri untuk saat itu. Terus begitu lulus sekolah aku mulai panik. Aduh, mau masuk kuliah di mana ya? Sedangkan kakakku yang 3 udah berangkat ke Amerika. Dikirim sama papi. Yang menyarankan ye untuk sekolah. Enggak, itu kakak perempuan. Oh, kakak laki mah ini nggak kakak berani. laki. Oh, oke, Kakak oke. laki. Di atas aku tuh laki 3. Oke, Nah, oke. jadi yang 3-3-nya tuh udah pada berangkat dan bedanya setahun, 2 tahun, setahun gitu kan sama kakakku. Agak berjarak dekat. Mereka udah pada berangkat. Aduh, aku bingung. Mau kemana ya? Terus kebetulan ya aku take it easy dan akhirnya begitu udah pada mulai daftar teman-teman kuliah aku belum daftar. Karena masih Datang deh bingung. gue. Iya. Oh, terus papi gimana? Kesenengan. Desain terus disco kan zaman dulu kan masih zamannya disco ya hits Iya, ya. Terus papi gimana? Kan orang-orang udah pada daftar tuh. Nah, Ini. ketahuan lah gue. Oh iya. Ketahuan iya. akhirnya. Ketahuan Sama sama papi. bokap. Iya, gara-garanya temennya nanya gitu. Ini anak lu yang paling kecil kuliah di mana? Nggak tahu tuh. Itu paling susah diatur gitu kan umumnya karena terus masa sih susah? Iya, nggak tahu dia maunya apa gitu. Setaunya gue anak lu pinter tuh, anak gue aja sering bikin baju sama lu. Des. Oh. Itu. Bikin baju. Nah, Bikin baju. melong lah. Malida. Terus? Tapi ini itu dong, Melinda teja lah. Ini dia nih terdakwanya. Jadi dipanggil dong, diadili dong. Diadili. Asli diadili. Jadi dipanggil ke ruangan kerja papi, didudukin gitu nih papi nih terus mami terus kakak-kakakku yang masih ada di Jakarta. Jadi ini anak maunya apa? Terus aku bilang, ya Pi kalau boleh sih aku pengen ke Amerika juga. Like the rest of my brother ya dong kapan lagi kan menjauh dan merdeka. Iya. Ya kita tahu pasti rencananya itu. Itu. Terus ya udah akhirnya kata papi mau belajarnya apa gitu loh. Ya kalau boleh sih fashion, kalau nggak boleh ya udah deh interior gitu kan, ngeles dikit. Tapi ya udah akhirnya kakak-kakakku yang besar bilang udah kasih aja gitu kita lihat. Jadi Ya, Kasih desain. fashion. Akhirnya dikasih. Akhirnya kasih. Dikasih, tapi dengan syarat kalau sampai gimana nanti dia harus aku mesti pulang dan bantuin lagi papi kalau sampai Oke, kalau sampai nggak sukses Iya. sekolah. Pokoknya at the end ya udah lu that's what you want, do whatever you want to do first. Later let with see gitu. Jadi wait and see aja. Ya udah, semenjak itu ya udah aku sekolah ke Amerika. Terus aku buktiin at that time my grade was good. Terus Emang karena passionate juga ya yang ini dipelajarin. Iya. Ya udah, my brother akhirnya laporan juga ke papiku, ke mami gitu. Bahwa aku nilainya bagus, terus kata papi. And we're doing great. And war loh. The war is done gitu kan. Hentikan perang ya, Nek. And war. Peace. Terus Akhirnya udah balik ke Indonesia, terus papi nanya berapa tahun lagi. tuh gitu. jadi Ambrik? Aku ngebut 2 tahun. Oh, 2 I tahun. don't like. Maksudnya cuma nyelesain S1-nya cuma 2 tahun. 2 tahun. Pinter dong, Ye. Lumayan. Ngebut dia bilang tadi Ngebut, juga. nggak, Nah, karena biasanya pun kalau pamannya kayak aku sekolah di luar negeri itu yang yang cepetnya aja 3 tahun. Nah, Cuma dipangkas jadi setahun, ini 2 tahun berarti 2 tahun. jenius saya. Nah, lumayan lah. Karena Biasa terus pakai terang aku emas. nggak suka Gak suka Tinta apanya? Sukriya LA. Tinta Oh iya Tinta Sukriya di LA. Oh makanya dia pengen buru-buru. Pin buru-buru balik. Maksudnya dunia fashionnya suka, tapi aku nggak suka sama apa ya? Mungkin budayanya aku sendiri yang mempunyai shock culture. Karena ketika di Jakarta kita banyak teman dan teman juga semua saling helpful gitu kan budaya kita kan. Di sana kan individual banget. Exactly. Lu nggak ada mobil kok di Jakarta, lu tenang, ntar gue jemput lo, gue anterin lo gitu kan. Di sana mana ada. Di sana di LA udah kagak ada. Maksudnya mesti naik bus juga cuman berapa menit sekali. Pada zaman itu belum ada juga subway. Nah terus aku tinggalnya juga nggak bener-bener di downtown. Aku di Pasadena bisa half an hour atau 45 minutes without car gitu kan. Aduh jadi udah deh nggak mungkin. Gitu. Jadi akhirnya 2 tahun dia kebutin, ngebut, iya. pulang. Terus pulang ngapain? terus karena nilainya bagus aku bilang aku memajukan diri. Dad, can I go to Europe?
ya udah gitu mau Untuk kemana S2 itu atau ambil yang kelanjutannya. Iya, jadi master lah gitu. Terus ya udah mau kemana gitu. Aku langsung mumpung dipercaya. Aku lihat-lihat sekolah dulu ya. Terus aku ke London. Enggak, karena teman-teman dari Amerika kan ada yang ke London, ada yang ke Paris gitu loh. Aku ke London ketemuin temanku. Aduh enak banget ya di London. Tapi gua kalau di London gua yakin gua nggak akan sekolah nih. Keseruan. Ya. Bergaul. Nah, terus berangkat lagi ke Paris. Setelah 2 minggu di London berangkat ke Paris ketemuin temanku dari Amerika yang tinggal di Paris. Keseruan juga. Oh gitu. Gue takut sama diri gue sendiri. Takut lost control. Adanya jadinya nggak sekolah nih, party all night long ya. I know my limit gitu maksudnya. Tapi ngerti loh, kadang-kadang seru udah sini aja deh. Iya. Dan aku tahu untungnya at that time kayaknya aku ada yang jagain di dalam hati nuraniku bahwa no you shouldn't stay there gitu loh. Kalau mau ya udah deket-deket situ aja sekolahnya. Lu kalau mau party ke Paris. Nah, betul. Akhirnya aku ke Milan. Terus di Milan nggak punya temen. Tapi di Milan bukannya seru juga ya? Seru, tapi Cuma kan awal-awal nggak ada temen. Jadi kan saya harus menghadapi itu sendiri. Jadi kan mesti membiasakan diri belajar dulu gitu loh. Ya akhirnya udah. Aku ke Milan. Pilihan Milan. Gitu loh. Dari nggak bisa bahasa gitu kan. Jadi ya benar-benar belajar sendiri semuanya. Iya. Ini Sampai sendiri. bahasa pun juga. Bahasa juga. di universitas itu juga pakai bahasa Italia. Coba dong bahasa Italia dong. Bahasa Italia. Buongiorno. 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 Come stai? Bene. Bene. Tu parla spagnolo però. Si. Bravo però. Bisa ngerti lah dikit. Mirip-mirip sebabnya. Sampai lancar ya bahasa Italia. Lumayan. Terus melanjutkan kuliah di situ. Di situ kuliah 3 tahun. Tapi aku ambil illustration. Illustration itu ngapain tuh? Jadi pada saat itu memang di dunia fashion ada cabang juga disebutnya fashion illustration. Jadi kita membuat sketch, jadi lebih kayak ke artnya. Oke. Jadi udah nggak belajar pecah pola lagi. Oke. Ya udah. Di sana selama 3 tahun. 3 tahun. Habis dari Milan, pulanglah ke Jakarta karena di kenapa sana nggak stay aja di sana kan lebih mau. seru. Actually I was planning to stay there. Tapi karena pada saat itu kita kan foreigner ya, maksudnya orang asing. Untuk orang asing yang untuk bisa bekerja di Italia itu nggak gampang. Sama. Gitu. Jadinya iya apalagi tahun 89 pada saat itu 90. Aduh susah sekali. Akhirnya ya sempat aku kerja sama Egon von Fürstenberg, which is the husband of Diane von Fürstenberg. Tapi mereka juga nggak berani hire aku as full time employee karena susah izinnya dan pajaknya mereka juga. Ya udah akhirnya ya udah begitu waktunya udah mesti habis visa ya udah pulang lah. Pulang ketar-ketir. Ketar-ketirnya kenapa? Ketar-ketir karena aku nggak hanya sendiri, aku sama istri, tapi saat itu belum istri. Ketumbar sama istri aja di Sandra. Teman sekolah. Di teman sekolah. Di tahun ketiga. Namanya Christina. Iya, saya lagi di Bali ya. Panarese. Hai Christina. Halo, bonjour. Italian juga. Italiana. Ragazza Italiana. Aduh, kamu lagi di Bali sih, kalau nggak mau beras bareng. Bisa bahasa Indonesia sis. Bisa. Karena udah tinggal di Oh gitu. Betul. Jadi ketemunya di sana. Teman sekolah. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Udah dari tahun pertama kita udah kenal, tapi jadiannya tahun ketiga. Dia sekolah di fakultas yang satu sama. Sekolah. Fakultas yang sama tapi lain major. Kalau dia di fashion, aku di illustration. Tapi some of the material itu sama kayak kelas history, kelas coloring ada yang sama. Terus dia ngerasa ngeklik gitu sama dia. Klik. Dari bercanda dari persahabatan akhirnya ya udah jalan aja go with the flow. Terus aku bilang sama dia, aku mau balik nih ke Indonesia, kamu mau ikut gak? Hah? Ke Indonesia? Iya. Habis gimana di sini aku nggak bisa kerja? Yuk pulang yuk, coba yuk kita start. Itu udah married tuh? Belum. Belum. Oh masih dia pecongan ya. Masih Ya pecongan. udah, akhirnya balik ke Jakarta. Ya udah, aku mulai ketar-ketir gimana ya mau mulai ya? Karena nggak pernah hire orang, selama ini kita cuma student kerja, terus pulang sekolah kerja, terus mau ngapain? Iya. Aku nggak pernah loh, maksudnya interview orang untuk become your employee itu aja gue bingung. Masukin lah
surat lamaran buat apa cari karyawan kan di koran, terus begitu orangnya datang aku aja bingung mau nanyanya apa. Oh iya mau membangun si Sebastian Gunawan signature iya, ini. Bener. Jadi kan nggak tahu apa-apa gimana. Iya. Udah akhirnya mulai nanya-nanya. Bareng sama Christina apa sendiri? Bareng. Udah bareng. Oh oke. Berduaan. Terus nekat aja kan gue. Iya. Ya udah akhirnya pelan-pelan, terus kita punya karyawan beberapa orang. Itu masih di rumah mami tuh. Iya. Terus ya udah kita mulai ngapain ya, terus gimana kita bisa dikenal ya di negara ini gitu. Sedangkan saat itu kan udah ada teman-teman kakak-kakak desainer yang udah lebih dahulu yang udah terkenal gitu kan. Aduh gimana kita bisa diterima ya di Indonesia ya. Mulai itu gitu kan masih zamannya apa sih, Musro. Iya Musro. Ada apa di Borobudur Hotel. Iya, Friday Fashion Night Friday apa-apa. Fashion Night, Nah, iya. aku kontak, gimana sih kalau aku mau show di Musro gitu. Karena kan banyak anak gaul saat itu. Iya. Ada Desa juga paling. Adin itu lagi model. Adin model dia. Lagi setiap Jumat. Iya kan? Oh iya lah. Friday Fashion Night. Iya, abis fashion terus pada gaul kan. Ember itu dulu. Seru. Jadi ya udah. Dia mau masuk di situ. Iya. Masih inget tuh aku tuh yang jadi koreografernya Panca Mahmud. Oke. Nah, Panca Mahmud masih koreografer sekarang. Iya, sampai sekarang. Tetep. Ya udah akhirnya kita bikin koleksi, kita showin di Music Room. Terus ternyata ada teman-teman dari media yang datang pengen pinjem baju untuk cover majalah apa. Udah mulai dari situ aja. Oh, dari situ akhirnya nama Sebastian Gunawan mulai dikenal. Iya. Ingat nggak apa yang pas di Musro itu baju yang kayak gimana yang jadi apa namanya jadi perhatian media? Iya. Yang bikin ikonik ini Sebastian Gunawan. Ini gitu. seorang P-Sep nah. Busnya nah. Oh oke nah. Busti. Iya, Busti. Karena pada saat itu kan kita cewek Indonesia tuh di Jakarta terutama ya berani pakai mini. Terus aku perhatiin mereka berani pakai mini tapi kenapa atasnya ketutup semua ya, sedangkan kan this is a very hot country gitu kan, temperaturnya kita tropical gitu, panas. Kenapa sih nggak bikinnya spaghetti strap, tank top atau Aku berani kok kalau mamanya dibikin kayak gitu, aku berani. Sadar. Kok pakai Busti ya? Nggak apa-apa loh sekarang ini. Sekarang kan include Fashion kan mulai ini ya, genderless ya. Genderless. Orang aja banyak yang genderless. Siapa tuh? Oke, terus Ya udah, mulai dari situ, terus kita bikin rok lebar-lebar, gitu kan modelnya pada slim, gitu kan, slim, terus mini. Oh jadi ya Busti ya, tapi boleh lebar-lebar. Oke. Ya udah. Tapi pasti pemilihan bahan dia juga cocok kali Kebetulan, karena kan masih sering pulang pergi ke sana, jadi sering bawa bahan dari situ. Oh dari Italy, dari Iya. Milan, ya. Ya udah, mulai dari sana, terus berlanjut ya sampai sekarang. Oh. Ya pastilah banyak. Tetap berpartner sama Christina Christina. sampai hari ini. Nah, terus nikahnya kapan dong? Jadi ya bangun. Begitu kita mulai, kemudian setelah setahunan, terus kita bilang gitu, mau ngapain lagi ya kita ya? Udah dikenal nih ceritanya. Belum, dalam masa menjajaki. Tapi udah jalan. Udah jalan. Terus ya kebetulan karena gitu juga aku ternyata dilirik oleh IPMI, Ikatan Perancang Mode Indonesia, untuk mewakili lomba di Singapura. Nah mulai dari situ ya lebih lagi deh. Gitu. Akhirnya aku bilang sama Kri, yaudah ya kita ini aja deh, merit aja gitu kan, biar apapun yang kita lakukan, jadi maksudnya you don't waste your time, especially for dan lagian dia di sini mungkin lebih gampang untuk dengan izin tinggal, terus untuk brandingnya, kepemilikan brand ini gitu kan, in business way juga maksudnya kita memang harus ya nggak bisa lah unfair kan kalau semua under my name, tapi ya dia nggak it's not become part of the society in this brand gitu kan. Jadi akhirnya ya kita memutuskan memang pada saat itu ya udah yuk kita nikah. Ya udah setelah nikah setahun kemudian 94 ya. Berarti sekarang dia udah berapa tahun perkawinan? 94 20-an kali ya. 20 tahun perkawinan ya? Iya. Enggak lebih, anak gua aja udah 26. 94. 27. Tuh, 27 tahun perkawinan. Ih, cocok loh. Udah lewatin kawin perak ya? Iya. 25 tahun kan kawin perak? Gak tahu, belum pernah kawin kayaknya. Belum pernah kawin, tapi sering dikawini.
Terus Suka bener deh kadang-kadang kalau ngomong. Halo ya? Enggak bener. ada anak satu ya, Say? Satu. Namanya siapa? Alessia. Nah dia itu juga berkecimpung di bidang fashion juga. Fashion. Tapi fashion photographer. Lebih ke fotografi. Iya, tapi now si base in Milan karena dia lebih merasa ada kesempatan aja sementara ini di Milan. Oke. Aku mau nanya deh, kalau umpamanya fashion itu kan sekarang apalagi udah dengan teknologi yang semakin wow kan. Yeah. Sekarang kayak aku ngerasa fashion itu nggak ada lagi kalau fashionnya Indonesia tuh begini, fashionnya itu begini. Ada nggak sih sekarang kayak gap-gap gitu antara fashion umpamanya fashion let's say Korea sama Indonesia gitu? Iya. Pasti ada sih. Pasti Pasti ada gap. Kenapa aku bilang pasti ada gap? Nah ini juga aku baru bisa memahami ya, bukan baru tapi setelah aku pulang dari Italia aku baru bisa memahami kenapa fashion itu di setiap negara itu berbeda. Punya ciri khas sendiri. Punya ciri khas. Sedangkan kayak kita di Indonesia negara kepulauan, Bali sama Jakarta aja fashionnya udah beda. Iya, benar. Exactly kan. Jadi sebenarnya fashion itu adalah bagian dari 5 elemen. Oh apa 5 elemen? Iya, sosial, politik, budaya, ekonomi, religious. At that moment, in that period. Oke. Gitu. Jadi tergantung periodnya juga, tergantung momennya juga. Makanya kalau kayak dulu kan fashion 70s, tahun 70-an di London sama di New York pasti beda. Oke. Aku tahu kalau umpamanya di New York itu lebih warna-warni nggak sih? Iya. Gitu. Kalau Eropa lebih lebih ya kalau mungkin malah kalau sekarang malah berbalik dulu ya kalau sekarang malah Amerika lebih turn down, warnanya lebih banyak warna gini karena Amerika tuh lebih wise dalam memilih baju, especially untuk ready to wear karena mereka berani bayar lebih mahal tapi yang bisa dipakai berulang kali. Sedangkan kalau Eropa lebih mengikut fashion, terutama kayak negara-negara Eropa pun terbagi lagi kan. Kalau kayak Jerman they love colors. Tapi kalau Milan lebih suka yang earth tone. Lebih tone down gitu. Tone down, ya. Oke. Berarti kalau sebagai desainer itu mesti tahu juga umpamanya kayak dapat klien dari let's say Mancanegara kayak iya, umpamanya dari Brazil gitu kayak berarti gue mesti tahu orang Brazil itu kayak gimana gitu ininya. Iya betul. Berarti mesti Harus. riset dong. Mesti riset. Berarti nggak gampang ya nih jadi Gampang. desainer nih. Sama aja kadang-kadang kita sekarang apalagi kan orang Indonesia juga sekarang kan udah mulai berani kan. Maksudnya bikin kawinan nggak hanya orang Jakarta pesta di Jakarta. Tapi pestanya di Bali. Ntar ada yang pestanya di luar negeri gitu loh. Nah, pada ketika mereka pesta di luar negeri ini musimnya apa? Oh itu juga mesti dipikirin ya? Ya iya, dia mau pestanya outdoor apa indoor? Summer apa winter? Oke. Iya kan? Banyak Jadi, faktor yang harus dipikirkan untuk satu desain aja ya. Betul. Terus rata-rata desainnya kayaknya ball gown gitu atau gimana sih? Awal mulanya memang aku mengeluarkan itu, tapi sebenarnya sekarang udah enggak sih. Tapi orang banyak berpikir bahwa kalau seba itu identik dengan ball gown. Tapi karena awal mulanya aku memang Pergi ke sana untuk supaya make it a trademark aja and looks different aja sih. Tapi sekarang udah gimana? Enggak sih. Enggak juga. Sekarang apa aja Apa aja ya? Yang penting cuan. Yang penting cuan. Aku pernah waktu di Belanda waktu itu lagi mau cari kerja sampingan. Waktu itu sempatlah kerja di kayak Kamu kerja jangan nyamping dong. Kerja mah di tengah. Tengah dong. Kerja maksudnya sambilanan. Oke, sambilanan. Iya, sambilanan. Jadi waktu itu sempet di bridal store. Nah, aku nggak dapet jobnya karena ditanya kalau umpamanya ada nih perempuan datang masuk ke toko kita, apa yang pertama kali kamu tanya gitu? Aku bilangnya apa ya? Lu mau baju kayak gimana? Itu benar nggak sih kalau umpamanya lu mau baju kayak gimana? Kalau umpamanya sebagai desainer nih, Nggak salah dong. apa dong yang harus di? It means you don't have a confidence when you ask that to your customer. Okay. The customer wants something from you, bukan you are the one who wants something from the customer. Jadi apa tuh yang harus ditanyain ketika ada klien atau customer? Kalau aku sih simple, apa yang saya bisa bantu? How can I help you? Exactly, right? I mean what are you looking for? Iya kan? Maksudnya kalau dia bilang, I'm looking for a wedding dress gitu loh. Well, you looking something more what? Begitu. Maksudnya aku biasa nanyanya lebih ke detail sih. Oh iya boleh.
baju pestanya kamu maunya seperti apa, suasana pestanya seperti apa. Jadi kita mesti tahu dulu. Jadi kita bisa guidance si customer, because itu yang customer sebenarnya mau dari kita kan. Iya. Oke. Pantesan aku nggak dapet jobnya. Jadinya aku di red light jadinya dapetnya. Red light district ya. Tapi dia ini halal kan ya. Sama muhrim soalnya. Ya. Terus Beba desainnya kan udah dipakai sama Eke lihat tuh di Instagramnya sama siapa aja, coba Beba sebutin. Aduh, Yang paling terkesan deh. Iya, yang paling bikin dia berkesan. aduh ntar aku kasih aja ya flash disk. Iya, oke. Yang pernah nggak ngefans sama orang terus dia tiba-tiba bikinin gue baju dong gitu. Ada malah aku lupa artisnya siapa ya, karena aku kan udah di different generation. Different generation mungkin ya tahu. Iya. Ya pokoknya kayak Michelle Yeoh aku juga jadi Michelle wow Yeoh, ya. aku Aku punya juga nomor teleponnya nggak happy. sih? Mau teleponin ya? Michelle. Nomor telepon nggak ada, nomor sepatu ada. Nomor pinggang gue ada. Terus Terus adalah beberapa artis. Eke lihat yang Eke berkesan nih di IGY. Waktu itu pakai bolgan warna kuning. Wow. Oh gitu itu pokoknya. yang kemarin buat di Cannes. Di Cannes Iya. itu. Di Prancis ya. Di Prancis. Iya. kuning. Oh. Nah jadi sebenarnya ya kalau itu sih kebetulan aja. Jadi aku kebetulan ada kerjasama lah sama My PR in LA. Oke. Nah jadi beberapa artis kontak through My PR, lihat koleksi saya, terus ya dia lihat yang mana yang cocok yang dia akan pakaikan ke artis ya di situ. Jahitnya di sini atau di sana? Pasti. Sini kan? Sini. Baru dikirim ke sana. Oh berarti made in Indonesia ya bacanya Iya. label nanti. Pasti harus. Iya ya. Iya dong. Jadi udah banyak tuh ya, Snai. Lumayan. Oh. Lumayan. Aku mau nanya deh, kalau sebagai desainer itu kayak kita kan ya emang di entertainment ya, masuk juga fashion designer. Gimana caranya selalu mendapatkan ide gitu? Kalau kayak aku kan juga nulis lagu itu nggak selalu dapet loh gitu, apalagi gimana yang kerjaannya yang ngedesain dan udah kayak gitu klien selalu Pernah nggak? datang gitu. Pernah nggak stuck kayak aduh gua nggak tahu lagi. Stuck pasti, tapi aku nggak mau itu terlalu berlarut-larut. Jadi sometimes kalau aku lagi stuck itu ya pengennya ngumpul aja sih sama temen nih sama ini nih. Ketawa-ketawa, Say. Ketawa ke TV, beneran. Habis itu dapat Trust me. inspirasi. Iya, nanti kita dari konyol-konyolan sama temen akhirnya dapat inspirasi karena maybe your brain get relaxed, then you can restart. Iya benar-benar. Oke. Kita Iya cocok kan? sih di situnya. Eka juga kadang-kadang kalau Cocok ngegilanya maksudnya. Emang Cocok gilanya. gilanya, gitu. Jadi Eka kadang-kadang juga kan kita kadang-kadang pernah ya Pernah, jenuh jenuh. gitu kan Dengan capek. rutinitas kita kan. kita gitu. Biarpun ya maksudnya kita hidup di dunia entertainment kan penuh dengan warna-warni lah ya Iya. gitu, nggak boring ya hidupnya, Iya, tapi iya. kita juga bisa merasakan stuck juga gitu kan. Pasti. Nah, makanya kayak aku bilang kadang-kadang begitu aku stuck ya udah ngumpul sama teman, nanti pulang aduh gue mesti cari sesuatu ide baru apa ya lihat aja apa gitu. Jadi nggak ada yang nge-trigger, maksudnya aduh nggak stuck nih, cari buku deh apa. Oh pasti ini buku sebanyak begini. Iya, Kasih iya, lihat iya. Van, kasih lihat. Enggak kelihatan ya. Ada nanti ya. Ya, jadi ya kadang-kadang ya doing research lagi terus aduh kok udah pernah lihat apa ya, tapi temanya apa ya koleksi tahun ini ya, apa yang aku pengen bawa ya, what kind of colors gitu loh. Tapi jujur sekarang jauh lebih mudah dengan adanya social media, internet, gampang semua kita ya. cuma tinggal Google aja what is the color trend for 2024 kalau kita lagi stuck, itu keluar semua warna-warna tanggal 224 buat spring, summer, fall, winter. Nah terus kecenderungannya gitu kan, akan apa yang menjadi hits. Menurut Itu udah Ye, ada. Beba, dunia fashion Indonesia sendiri sekarang seperti apa? Menurut Ye banyak kemajuan pesat atau banget ya? Banget dari zaman Ye waktu start dulu ya. Kalau waktu kita start bayangin aja ya, kita mesti bikin baju. Kalau dulu aku mulai dari special made to order kan, jadi make to measure. Terus begitu bikin ready to wear, kita harus ngadep ke department store. Kita mesti punya tempat di mana kita bisa taruh barang kita dan orang bisa coba, bisa megang. Tapi kalau sekarang ya kamu bikin satu baju, udah foto, good price, ya good sosmed Atau e-commerce. then you can pre-order.
Kalau dulu kan kita udah mesti taruh modal dulu, maunya mau bikin baju model ini, kamu udah yakin, udah langsung mesti bikin 12. Nanti kalau laku 1 terus nggak ada yang mau lagi, kehilangan ketukan kita. Jadi ya beda sih. Kalau sekarang jadi sekarang mungkin lebih gampang kali. Exactly, you don't. Ya bayangin aja, kamu nggak usah bayar sewa, nggak usah bayar SPG, kamu udah bisa punya platform. Paling ada bayar website doang. Iya, website doang atau e-commerce. Berarti sekarang ada dong ini produk-produk seorang Sebastian Gunawan di internet. Ada juga. Kita punya platformnya untuk yang ready to wear. Terus harapan masih ada harapan untuk dunia fashion Indonesia ini? Pastinya ya, bahwa memang sekarang Indonesia makin maju dan yang saya bangganya bahwa orang Indonesia tuh masih mencintai ini loh budayanya. That's what I'm very proud maksudnya. Jadi gampang kalau pamannya mau menyatukan, maksudnya mau nge-mix budaya sama modernity. Makanya kenapa fashion Indonesia pasti berbeda lah dengan Korea, terus dengan Jepang, dengan apa. Ya, mentalitas orang Indonesia kan juga berbeda ya. Terutama dari cuacanya juga kan kita one season, tropis ya. Nggak ada 2 season. Oke, Beba. Terus thank you banget. Aku nanti mau dibikinin yang kayak gitu tadi yang pas di Musro. Bustie katanya Bustie. Bustie belakang bulu-bulu ya. Tetep loh, harus bulu-bulu loh Desa. Serasa ya. Ada kipas juga. Ada kipas ya. Serasa red light ya. Moulin Rouge ya, Nek. Moulin Rouge. Oke, kalau ini La Rouge. Merah dong. Emang La Rouge. Thank you, Beba. Thank you. Sehat terus, sukses terus. Salam sama Kristi. Pastinya. Thank you so much for that. ขอบคุณครับนะ พี่เซบานะคะ Oke, itulah Delman hari indah pokoknya. Dan buat kalian jangan lupa di subscribe, di komen, di kompas, di komen, di like, di like, dan jangan lupa dihidupin notificationnya biar selalu terupdate dengan Delman Girl. Dan aku Novia Kolopaki. Aku Sebastian Gunawan. Aku Devi Safia. Sampai ketemu, bye. Debbie dan Elman bergol.